Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Materi kali ini kita akan buat tentang materi belajar. Maksudnya nanti ada beberapa materi kita bisa klik sehingga muncul PDF-nya ya. Oke. Pertama coba dibuat dulu. Pas start project-nya, start new project. Oke, ini udah saya buat materi ini. Saya kasih judul dengan materi belajar. Oke, pertama kita lakukan, kita atur dulu layoutnya, vertical arrangement, drag ke area layar, kemudian atur fill parents, juga fill parents. Oke, ya, kemudian kita ambil dua label mana label. Oke, label drag bawa kemari, satu lagi, kemudian satu button. Oke, kita klik yang vertical arrangement ini, kita atur posisi isinya center, kemudian center juga. Oke, nah label 1 kita rename menjadi materi belajar. Oke, fontnya bisa dibesarkan jadi 21 misalkan. Oke, kemudian di sini juga kita rubah materi belajar. Oke, sudah. Oke, berikut yang kedua, rename button class. Kemudian MK juga boleh. Kemudian di sini kita ubah game edukatif game. Kemudian fontnya bisa dibesarkan 17 atau 21 juga boleh. Kemudian ini kita besarkan 27. Oke, kemudian button ini adalah rename start. Namanya kita ubah start atau mulai belajar. Start course. Saja. Oke, selanjutnya bisa diatur mungkin warna-warninya ya. Vertical arrangement kita ubah yang defaultnya menjadi apa? Hijau, kuning, grey. Ya, terserah, bisa diatur nanti. Kemudian materi belajar kita ubah jadi, atau yang backsnya menjadi red gelap ya. Orange, putih saya coba, putih. Kemudian ini juga kita bisa ubah backgroundnya warna apa, background color green, kemudian tebal. Oke, nanti bisa diatur sesuka hati sendiri ya. Oke, selanjutnya adalah, kalau emang ini belum rapi, kita bisa akali, ambil label, letakkan di tengahnya, kemudian ini juga jadi selanjutnya pembatas spasinya lah gitu. Oke, label 1 kita kasih fontnya berapa? Oh, yang ini, height tingginya 2%. Oke, atau 1% agak boleh. Ini 1%. Oke, kemudian labelnya dihapus, spasi aja.
Ini juga isi space kosong aja. Oke, kalau memang masih bisa fontnya ini 2 tidak ngaruh ya. Oke juga oke, sudah, jadi saya ada spasi sedikit. Oke, kemudian ini sudah di vertical arrangement 1, kita bisa sembunyikan dia. Kemudian selanjutnya adalah kita mau mengatur yang layar kedua lah, kita bisa bilang. Ini kita hilangkan apa? Nah, hilangkan dulu sebentar. Kemudian kita ambil yang mana? Yang layout. Kita ambil yang tadi, kita ambil yang ini kita ambil yang scroll arrangement. Nah, kita bisa atur nanti sebanyak apapun ke bawahnya ya. Oke, fill parent. Kemudian juga fill parent. Nah, selanjutnya kita ambil 3 button, 1 2 3. Nah, sini kita ubah menjadi materi 1 misalkan. Materi 1. Materi 2. Materi 3. Ini nama button ya, bukan nama yang tampil di teks di layar. Untuk yang di layar kita ubah di sini. Materi 1. Kemudian materi 2. Ketiga materi 3. Kita coba 3 materi dulu. Ini kita atur lebarnya berapa, offheads-nya 10 aja, 10. Kemudian ini fill parent, ini kita fontnya 21, bold 20 coba. Materi 1 40, kemudian 40 bold, kemudian fill parent 20, lebar heads. Materi 2. Materi 3 juga 40 bold, kemudian tinggi 20%, lebar otomatis. Warna juga boleh dikasih lamurba, giant, warna yang disuka di sini. Orange. Oke, di sini sudah ada 2 kan, yang ini dengan yang ini. Nah, ini sudah kita buat, kita unvisible balik. Ini kita visible. Jadi kapanpun diklik start course, dia akan masuk kemari nanti, ke materi itu ya. Selanjutnya kita masuk ke blog. Nah, jadi di sini ada 2. Ketika diklik start, nah dia akan masuk ke halaman materi nanti. Jadi klik start. One start, klik. Nah, kita ambil di sini. Kemudian vertical scroll arrangement-nya apa? Kita set vertical scroll arrangement 1 visible. Nah, ini kita ambil. Di sini kita tulis juru. Kemudian jadi ketika tombol start diklik nanti, vertical scroll yang semula tidak visible menjadi visible, true. Kemudian yang vertical arrangement yang semula visible kita ubah menjadi unvisible lah. Gabung kemari. Yang ini kita jadi false. False. Jadi nanti layar berkebalikan ya.
ini yang jadi visible menjadi tidak, ini tidak menjadi nampak. Jadi kita mau yang nampak adalah bagian materi gitu. Oke, kita kembali ke designer. Nah, selanjutnya kita coba tambahkan kita coba ilustrasikan. Ketika start host diklik, akan masuk ke halaman vertical scroll yang berisi materi 1, materi 2, materi 3. Nah, ketika materi 1 dipilih, itu akan muncul halaman yang isinya tentang materi 1. Jadi di sini kita perlu mengatur layar lain, atau kita bisa buat pilih add screen, kan satu screen yang untuk yang ini. Kemudian kita tambahkan screen berikutnya, screen materi 1. Materi 1. Oke, lagi loading, tunggu sebentar. Nah, screen materi 1 tambah 2 lagi. Materi 2. Oke. Tunggu sebentar. Oke, materi 3. Oke, jadi di sini kita punya 4 screen ya. Sebentar lagi proses create materi 3, screen dari materi 3. Oke, ada 4 screen di sini. Screen utama, screen materi 1, screen materi 2, screen materi 3. Oke. Kita masuk ke blog. Nah, tadi sudah ada code ini, code blog ini. Sekarang kita lanjut. Nah, ketika diklik materi belajar, kan ini ketika diklik materi 1, jadi when materi 1 diklik, akan muncul adalah itu dia, kita screen materi 1. Ketik di layar kosong, open another screen, open another screen. Oke. Nah, untuk materi 1 berarti akan terbuka adalah screen 1. Kita screen materi 1. Kita ambil, namanya adalah yang kita cari ya. Ini. Oke, kita langsung klik di sini, ketik tadi materi 1 itu nama layarnya ya. Oke, materi 1 udah. Kemudian begitu juga dengan yang lain ya. Materi 1. Kemudian kita Ctrl C, Ctrl V. Ubah materi 2. Materi kita ubah ini. Materi 2. Kemudian copy lagi. Materi 3. Oke, sudah ada. Oke, ini sudah beres. Kita kembali ke designer. Jadi nanti kita screen 1 sudah. Sekarang di materi 1. Nah, ketika materi 1 diklik, akan muncul halaman ini. Nah, di sini munculnya adalah isi materinya. Oke, jadi kita ambil bahan dari internet, klik yang web viewer ini, drag kemari. Kemudian silahkan cari linknya, kemudian paste di sini. Kita coba cari di Google linknya. Kita bisa ambil yang di Google Drive. Oke, ini di Google Drive ada 3, 1, 2, 3. Oke, yang pertama untuk materi pertama, kita bisa ambil share, get the link to share. Kemudian can viewer. Oke, kita copy link. Kemudian done. Kemudian kita kembali ke yang tadi. Nah, kita pastikan di sini. Nah, oke. Begitu juga dengan yang lain ya. Materi 1 sudah, materi 2. Get the link juga boleh, get the link to share. Oke, copy linknya, masukkan kemari. Kita drag web viewer dulu, pastikan linknya. Oke, sudah. Yang ketiga juga mau kita ambil yang ini, share.
Oke, dapatkan copy linknya. Sudah. Oke, sudah. Pastekan linknya. Oke, sudah, kita kembali ke screen 1. Jadi inilah sudah, ketika diklik start course akan masuk ke list materi tadi ya. Kemudian ketika diklik materi 1 akan muncul PDF-nya. Oke, jadi perlu sedikit pengaturan lagi. Nah, ketika kita diserang di materi 1, nah muncul nanti akan muncul bahan PDF. Nah, kita perlu coding untuk membuat button back berfungsi di sini. Kita bisa back ke halaman sebelumnya. Jadi sini kita klik yang ini, masuk ke blog, kemudian klik materi 1. When materi 1 back, press it. Nah, kemudian kita perintah apa muncul? Kita perlu membuka open. Nah, ketik inilah, ketik di layar open another screen. Oke, yang ini. Kemudian teks yang ini. Oke, kembali ke screen berapa? Kembali ke screen 1 juga. Screen 1 aja boleh juga. Oke, nah kita copy, Ctrl C, copy. Kita juga atur untuk yang screen lain ya, sini. Oke, kita masuk kemari materi 2, pastikan ini tidak berfungsi ya. Oke, kita buat ulang di sini. Klik ini, when klik, press, kemudian oke, ini kemudian kita pilih apa? Open. Nah, open another screen, back to text, screen 1 juga. Oke, kemudian ya materi 3 juga sama, di press, open, ketik di layar open another screen. Oke, kemudian teks kita tulis di sini screen 1 juga, screen 1. Oke, sudah, ketiga-tiganya kita berarti sudah selesai. Tinggal Anda coba nanti compile lah, tes di smartphone. AI tes jalankan. Oke, semoga berhasil ya.